Berarti lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Tapi, lalu ada Rinsi Guntur Nuryawan, ada Ervin, dan ada Dimas. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pakar diagnosis bahaya penyakit pada perokok pasif dengan metode naib Bayes. Selanjutnya akan dibaca langsung saja untuk yang pertama yaitu ringkasan yang akan dibacakan oleh Dimas. Baiklah, di sini ringkasan itu rokok adalah masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di dunia, dengan lebih dari 80% pria dewasa merokok. Bahkan ada juga beberapa wanita yang merokok di Indonesia. Asap rokok mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan penggunanya maupun orang di sekitarnya. Merokok dikaitkan dengan banyak penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru-paru kronis. Bahkan merokok pasif juga dapat menyebabkan penyakit yang sama bahkan merokok pasif juga dapat menyebabkan penyakit yang sama berbahaya bagi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pakar yang dapat memberikan informasi dalam mendiagnosis penyakit yang mungkin dialami oleh perokok pasif. Sistem pakar memiliki definisi sebagai salah satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara cepat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian ekspresi System Development Life Cycle atau yang disingkat ESDLC dengan metode Naive Bayes sebagai metode klasifikasi yang akan menentukan probabilitas seorang terjangkit penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Tujuan penelitian tugas akhir ini dilakukan membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit yang ditimbulkan asap rokok pada perokok pasif yang dilengkapi dengan penyebab serta solusi terhadap penyakit yang terdiagnosa untuk pengguna dan mengetahui probabilitas statistik penyakit pada perokok pasif dengan penerapan Naive Bayes. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok pasif. Dengan adanya sistem pakar ini, masyarakat dapat lebih memahami bahaya rokok pasif dan dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan rokok pasif. Next. Pada latar belakang ini, merokok pasif atau paparan asap rokok yang dihirup tanpa disadari oleh seseorang saat berada di sekitar perokok aktif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, kanker paru-paru, dan masalah pernapasan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bahaya dari paparan asap rokok pada perokok pasif. Namun, diagnosa yang disebabkan oleh paparan asap rokok pada perokok pasif dapat menjadi rumit karena gejala-gejalanya sering kali tidak terlihat secara jelas. Sistem pakar yang dibangun dengan metode Naive Bayes dapat membantu mengidentifikasi gejala-gejala penyakit yang muncul pada perokok pasif dan memberikan diagnosis yang akurat. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, sistem pakar ini dapat membantu dokter atau tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit pada perokok pasif dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat. Selain itu, sistem pakar ini juga dapat digunakan berbagai panduan bagi masyarakat umum dalam mengenali gejala-gejala yang muncul akibat paparan asap rokok pada perokok pasif, sehingga dapat menghindari paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan mereka. Maka dari itu, proposal sistem pakar diagnosis bahaya penyakit pada perokok pasif dengan metode Naive Bayes diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengenali bahaya paparan asap rokok dan mencegah terjadinya penyakit yang serius akibat paparan asap rokok pada perokok pasif. Lanjut. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai sistem pakar diagnosis bahaya penyakit pada perokok pasif, banyak peneliti yang menggunakan metode forward chaining dalam penelitiannya. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Muntari dan Febriansah pada tahun 2022 dengan menggunakan metode Naive Bayes dalam pengerjaannya. Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena penelitian ini
ini hanya dilakukan pada data rekam medis pasien yang telah didiagnosis oleh dokter. Sistem pakar yang dikembangkan belum dapat diaplikasikan pada pasien yang belum diagnosis atau memiliki penyakit yang belum teridentifikasi. Sehingga penelitian selanjutnya akan melengkapi kekurangan dan penelitian sebelumnya. Pada penelitian selanjutnya, data dikumpulkan dari kuesioner yang diberikan kepada prokopasif dan kemudian dianalisis menggunakan Naive Bayes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar dengan metode Naive Bayes dapat mengidentifikasi bahaya penyakit pada prokopasif dengan akurasi yang cukup tinggi. Lanjut. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut, yaitu membangun sebuah sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendeteksi bahaya penyakit pada prokopasif dengan metode Naive Bayes. Mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang dapat diakibatkan oleh paparan asap rokok pada prokopasif. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja sistem pakar dengan menggunakan metode Naive Bayes dalam melakukan diagnosis bahaya penyakit pada prokopasif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ervin Abdal. Baik. Urgensitas penelitian. Adapun manfaat dari sistem pakar ini diantaranya A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok pasif dengan adanya sistem pakar ini. Masyarakat dapat lebih memahami bahaya rokok pasif dan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat paparan rokok pasif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok pasif dan mendorong untuk menghindari paparan rokok pasif. Yang kedua, membantu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit pada rokok pasif. Sistem pakar ini dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan penyakit pada rokok pasif dan memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil untuk mengatasi penyakit tersebut. Hal ini dapat membantu mempercepat proses diagnosa dan pengobatan sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi dan kerusakan yang lebih parah. Lalu yang ketiga ada memberikan informasi yang berguna bagi rokok pasif. Sistem pakar ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi rokok pasif tentang risiko kesehatan terkait dengan paparan rokok pasif dan memberikan saran tentang cara menghindari paparan rokok pasif dan mengatasi penyakit yang kemungkinan terjadi akibat paparan rokok. Lalu yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses diagnosis. Dengan adanya sistem pakar ini, proses diagnosa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses diagnosa. Lalu yang kelima, mengurangi biaya praktek kesehatan. Dengan mengidentifikasi penyakit secara lebih dini, sistem pakar ini dapat membantu mengurangi biaya kesehatan yang terkait dengan perawatan kesehatan yang lebih lanjut atau pengobatan yang lebih kompleks. Next. Lalu ada metode penelitian. Metodologi langkah-langkah dalam penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode Expert System Development Lab Cycle. Metode Expert System Development Lab Cycle atau yang disingkat ELC adalah konsep mendasari pengembangan sistem pakar. Berikut tahapan-tahapannya. Tahapan pertama penilaian, tahapan kedua akuisisi, tahapan kedua desain, tahapan keempat pengujian, tahap kelima dokumentasi, tahap keenam pemeliharaan. Pakar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu dokter yang ada di Puskesmas Pasundan, diketahui bahwa keterbatasan waktu dan tempat yang dimiliki oleh dokter kemungkinan seseorang untuk bisa berkonsultasi dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Maka dari itu, perlu dibuat sistem pakar yang mampu membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit rokok pasif serta memberikan informasi tentang penyakit rokok pasif. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. basis pengetahuan dilakukan akuisisi dari 2 jurnal, di mana akuisisi pengetahuan merupakan proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber atau pakar untuk kemudian disimpan dari sistem. Pengetahuan sistem pakar ini merupakan gabungan dari 2 jurnal, yaitu Jurnal Muntari dan Febriansyah pada tahun 2022 dan Jurnal Sapira pada tahun 2021, serta sumber lain yang berupa buku dan berita internet. Pengetahuan yang diperoleh terdiri dari data penyakit yang ditimbulkan oleh rokok beserta penjelasannya, data gejala dan solusi untuk penanganannya. Setelah dilakukan pengumpulan data berdasarkan basis pengetahuan yang telah kita dapat, dibuat tabel jenis penyakit, yang kedua tabel gejala penyakit, dan ketiga tabel aturan, yang keempat tabel penyakit dan beberapa tabel penyakit lainnya. Adapun jenis tabel penyakit dan jenis penyakit yang dilihat daripada tabel ini, yaitu yang pertama adalah jenis gejala, yang kode gejalanya adalah G01, yang di mana gejalanya adalah adanya kerak atau kerompok pada tepi merah bibir. Yang kedua yaitu G02, jenis gejalanya adalah adanya penebalan atau adanya bercak putih pada mukosa bibir. Yang ketiga, adanya luka yang muncul pada bagian bawah lidah atau gusi. Yang keempat adalah tumor terletak pada mukosa pipi. Yang kelima, batuk disertai lendir. Yang keenam, sakit pada tenggorokan. Yang ketujuh, demam berkeringat dan menggigil. Yang kedelapan, yaitu nafsu makan menurun. Yang ke-9, demam. Yang ke-10, batuk berdarah. Yang ke-11, sesak dada dan kelelahan. Yang ke-12, sesak napas jangka lama. Yang ke-13, pernapasan berbunyi keras. Yang ke-14, rendahnya kadar oksigen dalam darah. Yang ke-15, tenggorokan sakit serta ada gejala. Yang ke-16, terasa ada gejala. Yang ke-16 terasa ada ganjalan saat menelan. Yang ke-17, benjolan di leher atau kelenjar getah bening. Yang ke-18, suara serak. Yang ke-19, batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Yang ke-20, detak jantung cepat. Yang ke-21, detak jantung tidak teratur. Yang ke-22, pembengkakan pada jantung. Yang ke-23, mudah lelah. Yang ke-24, mudah berkeringat. Yang ke-25, kesulitan tidur. Yang ke-26, yaitu kebas atau hilangnya rasa pada bagian tubuh tertentu. Yang ke-27 adalah vertigo. Untuk tabel yang penyakit, yang pertama, kode 01, yaitu penyakit mulut. Yang kedua adalah K02, penyakit paru-paru. Yang ketiga adalah K03, penyakit pernapasan. Yang keempat adalah K04, penyakit tenggorokan. Yang kelima adalah K05, penyakit jantung. Tabel pengetahuan jenis penyakit mulut. Jenis penyakit mulut yang pertama adalah G01, adanya kerak atau kerompong pada tepi merah bibir. Yang kedua, adanya penebalan atau adanya bercak putih pada mukosa bibir. Yang ketiga, adanya luka yang muncul pada bagian bawah lidah. Yang ketiga, adanya luka yang muncul pada bagian bawah lidah. Yang keempat, tumor terletak pada mukosa pipi. Lalu selanjutnya tabel yang kelima, jenis pernapasan pada jenis penyakit paru-paru. Kode yang pertama yaitu G05, bentuk yang jenis penyakit paru-paru. Yang jenis penyakitnya adalah batuk disertai jenis gejalanya adalah batuk disertai lendir berwarna kuning kehijauan. Yang kedua adalah G06, sakit pada tenggorokan. Yang ketiga adalah G07, demam berkeringat dan menggigil. Yang keempat adalah G08, nafsu makan menurun. Yang kelima adalah G09, yaitu demam. Yang G010, batuk berdarah. Selanjutnya adalah tabel pengetahuan jenis penyakit pernapasan.
Yang pertama G11, kode G11 yaitu jenis penyakit, jenis gejala sesak dada dan kelelahan, yaitu G12 sesak napas jangka lama, yang ketiga G13 pernapasan berbunyi keras, yang keempat G14 yaitu rendahnya kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya adalah tabel pengetahuan jenis penyakit tenggorokan. Yang pertama G15 gejalanya tenggorokan sakit. Yang kedua G16 terasa ada ganjalan saat menelan. Yang ketiga adalah G17 benjolan di leher atau kelenjar getah bening. Yang ke-18 yaitu suara serak. Yang ke-19 batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Yang terakhir adalah tabel penyakit jantung. Yang pertama kode G20 gejalanya adalah detak jantung cepat, G21 detak jantung tidak teratur, G22 pembengkakan pada jantung, G23 mudah lelah, G24 mudah berkeringat, G25 kesulitan tidur, G26 kebas, hilangnya rasa pada bagian tubuh, yang terakhir adalah G27 yaitu vertigo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Mutakin. Ya, terima kasih Pak Rizky Guntur. Metode Naive Bayes. Metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan dengan menggunakan probabilitas bersyarat, yaitu peluang untuk peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah atau diasumsi atau praduga atau pernyataan yang telah terjadi. Berikut merupakan perhitungan metode Naive Bayes untuk sistem pakar diagnosa penyakit pada prokopasif, di mana di sini ada rumus untuk H, terdapat rumus yang bisa dilihat, lalu ada keterangan PI sama dengan IJ, yaitu peluang sebuah interval ke J pada semua interval yang terbentuk, lalu PCC P sama peluang C sama dengan CI, yaitu peluang sebuah kelas ke I untuk semua kelas yang ada. Lalu ada K1 yaitu penyakit mulut, K2 paru-paru, K3 pernapasan, K4 tenggorokan, K5 jantung, K yaitu penyakit, dan G adalah gejala. Next. Lalu di sini ada tabel keputusan atau aturan untuk menentukan keputusan berdasarkan gejala dan penyakit yang muncul, di mana angka 1 yaitu berarti gejala yang muncul, di mana untuk penyakit 1 terdapat 4 gejala yang muncul. Lalu K2 terdapat 5 gejala, dan seterusnya. Next. Nah, di sini kita akan contoh menghitung nilai Bayes berdasarkan probabilitas penyakit yang timbul dan ciri-ciri yang timbul berdasarkan tabel keputusan di atas. Yang pertama, yaitu kita akan menghitung nilai Bayes K1, di mana kemungkinan untuk penyakit 1 untuk gejala 1 yaitu dengan K G01 untuk penyakit 1 dan K untuk K1. Lalu K untuk G penyakit 1 untuk K1 dan K untuk K1, K untuk gejala 1 untuk penyakit 2. Di mana di sini kita mempunyai nilai pakar 0,5 untuk gejala 1 untuk penyakit 1 dan nilai pakar penyakit 1 yaitu 0,2. Lalu ada nilai pakar gejala 1 untuk penyakit 1 dan untuk ada nilai pakar gejala 1 untuk penyakit 2, di mana di sini terdapat nilai 0,5 kali 0,2 dibagi 0 kali 0,2 dikali 0 kali 0,2. Maaf, ralat untuk yang di bawah 0,5 kali 0,2 ditambah 0 kali 0,2, di mana menghasilkan 0,1 per 0,1 dengan hasil nilai 1. Lalu ada untuk K1 untuk gejala 2, di mana di sini mempunyai nilai pakar 0,6 kali
0,2 dan 0,6 dibagi 0,6 kali 0,2 ditambah 0 kali 0,2, di mana menghasilkan nilai 0,12 per 0,12 sama dengan 1. Lalu ada penyakit 1 untuk gejala 10, di mana kita mempunyai nilai pakar 0 dan 0,02 dibagi 0,02 dikali 0,5 kali 0,2, di mana kita mendapatkan hasil 0 dibagi 0,1 sama dengan 0. Lalu dari di atas kita mendapatkan total nilai bias, yaitu 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Next. Selanjutnya menghitung nilai bias K2. Seperti yang tadi, di sini kita cuman untuk penyakit 2, yaitu paru. Di mana kemungkinan gejala 1 untuk penyakit 2 dikali penyakit nilai pakar K2, lalu gejala 1 untuk K2 dan K dikali nilai pakar 2. Di sini kita mendapatkan hasil 0 kali 0,2 dibagi 0 kali 0,2 ditambah 0,2 kali 0,2. Mendapatkan hasil 0 dibagi 0,4 sama dengan 0. Lalu ada penyakit 2 untuk gejala 2. Di sini kita mendapatkan hasil 0 kali 0 kali 0,2 dibagi 0,6 kali 0,2 ditambah 0 kali 0,2. Mendapatkan hasil 0 per 0,12, yaitu 0. Lalu yang ketiga, di mana penyakit 2 untuk gejala 10. Di sini kita mendapatkan nilai pakar 0,5 kali 0,2 dibagi 0,02 ditambah 0,5 kali 0,2. Mendapatkan hasil 0,1 per 0,1 sama dibagi 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1. Dengan total nilai dari pernyataan di atas, kita mendapatkan total nilai bias K2, yaitu 0 tambah 0 tambah 1, yaitu 1. Next. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan hasil total K1 ditambah K2, di mana total K1 yaitu 2 dan total K2 yaitu 1, sama dengan 3. Dan terakhir, kita menghitung persentase nilai prediksi penyakit dari perhitungan hasil total. Didapatkan nilai 3 angka tersebut digunakan sebagai pembagi masing-masing nilai bias K1 dan K2 untuk diketahui hasil presentasinya. Lalu di sini kita akan menghitung jenis penyakit presentasi. Jenis penyakit mulut atau K1 sama dengan total dibagi hasil total kali 100%. Di mana untuk total K1 kita mempunyai angka 2 dan hasil total 3 kali 100% sama dengan 66,7%. Lalu jenis penyakit 2 yaitu paru. Di sini kita mempunyai hasil total K2 1 dan hasil total sama 3 sama dengan 1 per 3 kali 100% menghasilkan 33,3%. Dari hasil persentase didapatkan hasil nilai persentase tertinggi. Dengan demikian, pengguna rokok memiliki ciri penyakit G01 ya, gejala 1 yaitu adanya kerak atau kropeng pada merah bibir, dan gejala 2 adanya penebalan atau adanya bercak putih pada mukosa bibir, dan gejala 3 yaitu batuk berdahak. Maka pengguna rokok tersebut merupakan jenis penyakit mulut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.